Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat. Pemirsa masih bersama Elgin, Mas Ate, dan juga Dr. Andreas Prasaja nih. Dokter, ini bicara mengenai microslip. Kira-kira ada nggak sih dampak ke kesehatan apabila ini terus-menerus dan tidak diobati? Nah, akibat kesehatannya itu sebenarnya gini, bukan microslip menyebabkan gangguan kesehatan, tetapi penyakit-penyakit tidur yang menyebabkan microslip ini juga menyebabkan penyakit-penyakit. Gitu. Misalkan seperti saya bilang tadi, kalau mendengkur itu kan menyebabkan hypersomnia, kantuk berlebihan yang menyebabkan microslip. Nah, pada kesehatan dia menyebabkan hipertensi, diabetes, jantung, stroke, impotensi sampai kematian. Ya, kalau secara umum segala penyakit, segala apapun yang menyebabkan gangguan tidur dari ujung kepala sampai kaki akan terganggu. Nah, misalkan yang orang nggak tahu, aduh saya tidurnya selalu kurang, hanya 5 jam, 6 jam gitu ya. Nah itu bikin gemuk. Pantes. Sudah mulai. Nah, orang kan pikir kurang tidur orang jadi kurus gitu ya. Enggak, malah bikin gemuk. Justru bikin gemuk. Iya, tukang nasi goreng jualan jam berapa? Oh iya. Malam. Teng tiba-tiba bangun udah gerobak somai. Dari malam ke pagi kan kita nggak tahu tidur. Berarti Dok, kalau orang yang mengidap microslip ini kalau berkendara jauh itu bahaya banget berarti. Sangat berbahaya, tidak boleh, sebenarnya tidak boleh berkendara. Nggak boleh sama sekali malah sama ya. sekali tidak Sama boleh. sekali nggak boleh. Ya, jadi rekomendasinya adalah orang-orang yang hypersomnia, yang kantuk berlebihan, ya itu tidak boleh berkendara sama sekali. Bahkan license-nya harus ditahan dulu sampai dokter menyatakan sudah sehat kembali, baru boleh diambil lagi SIM-nya. Berarti memang harus ketemu dokter dulu nih, biar jelas. Nah, Bang Ate gitu, Bang Ate. Iya, kayak yang tadi gua alamin ya. Iya. Tadi pagi itu kayak udah goyang-goyang gitu. Nah, ya paling bener minggir bener, dulu, minggir dulu. tidur, jangan tidur terus minggir. Tidur di tengah nanti ujung-ujungnya. Nah, Di kapur. Bang, makanya nih, jaga kondisi tubuh kalau misalnya memang mau berkendara, apalagi berkendara jarak jauh. Sekarang mending kita tanya nih sama Bung Sony namanya. Bung Sony. Bung Sony Susmana nih adalah instruktur safety riding. Nah, ini kita udah nyambung Mana? Wow, udah ada. lewat sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Sony. Pagi, Bung Sony. Selamat pagi. Bung Sony, Ate mau langsung nanya nih, Bung. Iya, Jadi gimana? data kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena pengendara keletihan dan mengantuk ini kan tinggi nggak sih gitu? Data-datanya Ya, tuh. kalau data yang saya miliki itu tahun 2017 ya. Kecelakaannya itu ada kira-kira plus minus sekitar 98.000. Ya. Nah, mengantuk dan lelah atau microslip itu menyumbang 40%. Kenapa? Karena kendaraan meluncur tanpa kendali. Artinya si pengemudinya itu tertidur. Dan pasti berujung sama kecelakaan. Berarti itu berarti cukup ya? tinggi banget ya, Datanya ya. Bung Sony. Tinggi sekali. Tapi kalau Jadi saya misalnya, mau tambahkan di sini. boleh? Bahwa pengemudi ini mengemudi kan stuck ya, karena dia hanya duduk kadang-kadang berjam-jam ya, kemudian visibilitasnya terbatas karena yang dilihat hanya cabin-cabinnya aja gitu kan, dan biasanya dilengkapi dengan kaca film yang justru membuat pandangan terhalang. Kemudian udara yang ada di dalam kabin pun itu aja, diputar di situ, jarang dibuka kacanya. Kemudian ada distraksi yang ada di dalam kabin membuat dia lebih lelah dalam berkendara. Nah, itu menyebabkan darah ke dalam otak itu tersendat. Makanya terjadi penurunan kemampuan fisik dari pengemudi. Oke. Baik. Nah, Bung Sony ini kan kita saat ini sedang berbicara mengenai microslip. Dan tadi ada beberapa penyebab-penyebab yang mungkin bisa menyebabkan kecelakaan. Tapi kalau misalnya dari Bung Sony sendiri, bagaimana cara kita agar bisa menghindari si microslip ini agar tidak terjadi nih, Bung? Oke, microslip ini tidak ujuk-ujuk terjadi kepada si pengemudi, ya. Microslip itu sebuah proses. Prosesnya itu diawali dengan lelah. Dan uniknya, kita udah dikasih sign oleh tubuh bahwa kita lelah. Entah lewat pegel, entah lewat mata sepet, entah mulai boring dan sebagainya. Nah, di situ kita abai. Nah, fase berikutnya adalah ngantuk, ya. Mulailah halusinasi segala macam. Masih abai juga, ya sudah akhirnya tidur. Nah, banyak sekali pengemudi yang memaksakan diri
dengan cara melakukan aktivitas, mungkin nyanyi-nyanyi, Oh saya itu ya, nyanyi-nyanyi. mungkin ngobrol. Mereka coba untuk melakukan aktivitas yang supaya nggak ngantuk. Ingat bahwa otaknya udah stuck di situ. Iya, iya. Dia harus Iya. istirahat. Itu kenapa journey management sangat penting, kapan dia istirahat, di kilometer berapa, sehingga semuanya tertata, teratur. Nah, kunci dari menghindari microsleep cuma satu, tidur. Nggak ada lain obatnya. Betul. Mau tidak mau ya Bung Sony ya, emang harus Ya. melipir. Kayak Bang Ate tadi. Nah, ini langsung ke dokter dulu ya. Nah, tadi kata Bung Sony kan kuncinya itu tidur atau istirahat. Nah, ini dok, istirahat dengan kualitas yang baik itu menjadi salah satu cara agar tubuh memiliki endurance yang baik saat berkendara. Itu benar nggak? Iya benar sekali, karena kemampuan otak kita itu hanya dibangun pada saat tidur. Tidak ada satu zat pun yang bisa menggantikan efek restoratif tidur. Sampai saat ini belum ada. Orang tahu sekarang misalkan apa? Cari kafein, cari Ya. pakai nikotin Kopi, gitu ya, minuman permen. penambah energi. Ya. Itu cuma menopang mata supaya melek gitu Melek ya. aja ya. Melek aja, tapi otaknya, benar. otak yang sudah lelah tidak terbantu, nggak bisa diapa-apain. Benar. Makanya benar tadi, kalau capek, kalau ngantuk, nomor satu apa ya? Tidur dulu. Bangun, kita mendapatkan semua manfaat dari tidur itu, otaknya kembali segar, semangatnya kembali, kewaspadaannya juga kembali, refleksnya balik lagi ya, baru lanjutkan perjalanan. Ini mungkin buat Bung Sony ya, ini terakhir mungkin dari Bung Sony bisa memberitahu nih ke Bang Ate mungkin nih, apalagi kan buat pemirsa Ayo Sehat juga nih, kalau seandainya kita ingin berkendara dengan jarak tempuh yang cukup jauh, ini cara aman dalam menempuh perjalanannya apa saja yang harus kita persiapkan nih Bung Sony? Silakan. Oke, saya ada beberapa catatan ya. Pertama adalah merencanakan sebuah perjalanan dengan matang. Ada plan A, ada plan B. Tentukan yang paling penting adalah di mana spot untuk beristirahat. Itu penting sekali. Dan ini butuh kerjasama dari penumpang apabila kita berkendara dengan keluarga. Kemudian perhatikan juga kondisi berubah antara provinsi kan. Kalau kita misalnya ke daerah Bandung atau kita ke daerah Jawa Tengah, itu pasti panas dinginnya juga berbeda. Kemudian ada mengemudi yang berangkat pagi sampai sana malam, atau berangkat malam sampai sana pagi, itu juga harus diperhatikan. Nah, tadi sudah saya dijelaskan oleh dokter bahwa kunci dari semua ini ya kita harus istirahat. Jadi penting sekali kita mempersiapkan berkendara itu sebelumnya tidur dulu, maksimal minimal 6 atau 7 jam lah. Sehingga badan benar-benar prima di dalam melakukan aktivitas berkendara, karena ini butuh fokus sekali. Nah, ditambah lagi dengan suasana nyaman yang ada di dalam kabin, ya, penumpangnya juga diajak kerjasama, kemudian apa-apa aja yang harus dipersiapkan, entah wangi-wangian, entah suasana dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah berpikir positif. Ketika kita berpikir positif, otomatis kita bertanggung jawab terhadap apa? Perilaku, keputusan, antisipasi, sehingga kita jauh dari kecelakaan. Semuanya udah terukur lah gitu. Baik. Oke, Bung Sony Susmana, terima kasih untuk waktunya dan juga untuk informasinya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa Ayo Sehat. Semoga kita dapat berbincang lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, Terima kasih Bung Sony. Nah, usai jeda nih, Dr. Andreas dan juga Mas Ate, kita akan berbicara mengenai mitos fakta nih soal Mitos fakta. bobok ini nih, bobok mikro ini nih. Siap. Nah, penasaran seperti apa? Tetap di Ayo Sehat.